بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تنتعد بجميع الصلوات وحده محبته وسلم على سيدنا محمد سلاما عليه وسلم. Ada faedah dari Majmu' Kalam Habib Ali Muhammad Al-Habsyi yang dikumpulkan oleh Khalah halaman 341 yang berkenaan dengan Dalailul Khairat. Jadi kata beliau, ada satu waliullah namanya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini akhfillah, saudara dari persaudaraan dengan Habib Ali Habsyi bi amr min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini sudah bertemu ya Allah dengan Nabi Muhammad SAW, tapi masih diperintahkan untuk menjadi datang ke Habib Ali mengambil ijazah dari beliau bi amr minan Nabi ini. Dan mengangkat ukhuwah fillah. Ada satu lagi faedah azimah tentang kelebihan Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, tapi tidak pas kalau diceritakan sekarang, tidak ada hubungannya dengan sholawat. Habib Ali bin Muhammad Habsyi sampai seperti itu, kalau kita teliti, di antara sholawat yang sangat beliau cintai dan beliau dawamkan adalah Dalailul Khairat. Itu satu. Masih dari kitab dan halaman yang sama. 340-341. Juga dari Habib Ali. Waqala radhiyallahu anhu, ada satu wali namanya Syekh Muhammad As-Sanari. As-Sannari. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arani ar-ribat hadha fi suratihi hadhihi. Wa qala li shuf hadha ribat Ali bin Muhammad Habsyi ukhruj ilayhi. Jadi banyak orang-orang yang sudah menjadi waliullah diperintahkan Nabi untuk datang ke Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Yang perlu digaris bawah ini, wa huwa radhiyallahu anhu min ahli Dalailul Khairat. Jadi kayaknya orang yang ahli Dalail itu memang dicintai Nabi dan ada kelebihan tersendiri ya. Di antaranya ini yang disuruh datang sama ini Syekh Muhammad As-Sanari ini, wa huwa katsirur ru'ya lil Habib sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang tidak bisa kita ikuti deh. Wa kana wirduhu kulla yawmin 14 marrah min ad-dalail. Beliau Syekh Muhammad As-Sanari menghatamkan Dalailul Khairat setiap hari 14 kali khotam. Jadi kalau beliau mengamalkannya 14 kali, taruhlah satu khotam itu 1 jam, berarti 14 jam. 14 jam. Satu hari 24 jam, berarti 14 jam itu dipakai untuk baca dalail. Sisanya untuk tidur dan kehidupan sehari-hari. Memang tidak ada keterangan di sini
apa beliau ahli intiwaul waqt atau tidak, wallahu alam. Kalau memang dengan cara biasa ya luar biasa ini. Kurang lebih setiap harinya 14 jam dipakai membaca Dalailul Khairat. Tapi hasilnya luar biasa. Beliau dididik langsung, diperintah langsung. Kalau ada masalah-masalah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kathrati qiraatihi Dalailul Khairat, karena beliau banyak membaca Dalailul Khairat. Allahu a'lam. Kita teruskan baca dalail sampai hadis. Saya pegang Matali'ul Masarrat, syarah dalail. Kalau di kitab ini halaman 55. Allahu a'lam kalau di matannya halaman berapa. Dzukira fi ba'd al-akhbar maktubun ala saqil arshi man ishtaqa ilayya rahimtuhu. Wa man sa'alani a'taytuhu. Wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin ghafartu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Dzukira fi ba'dil akhbar, diterangkan di sebagian khabar. Khabar bisa berarti hadis, bisa berarti di kitab-kitab lain, tafsir dan lain-lain. Bisa juga dari ahlul kitab. Tercatat, tertulis di tiang arsy ada kata-kata, siapa-siapa yang rindu kepada aku Allah, maka aku akan memberikan rahmat kepadanya. Dan siapa-siapa yang memohon kepada aku, pasti aku berikan. Ini sama dengan ajaran Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Sama dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Sama dengan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran, hadis. Siapa saja yang ingin meminta apa saja kepada Allah, tinggal minta, pasti diberi. Wa man sa'alani a'taituhu. Masyaallah. Apa saja ya. Ini yang penting, wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin ghafartu lahu dhunubahu. Siapa-siapa yang taqarrab, mendekatkan diri pada aku Allah, bis salati ala Muhammadin, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, ghafartu lahu dhunubahu, pasti aku ampuni dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa itu banyaknya seperti buih laut. Wa ruwiya an ba'd as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in annahu qala. Diriwayatkan dari sebagian sahabat. Ini kalau di dalam ilmu hadis, kalau ada kata-kata ba'd as-sahabah tidak disebutkan namanya, la yadur, tidak ada masalah. Sebab dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, as-sahabah kulluhum udul. Semuanya adil. Maqbulur riwayah, riwayatnya diterima. Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Hadis terkenal masalah adalatus sahabah. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Sahabat yang mana saja kalian ikuti, pasti kalian mendapat petunjuk.
Jadi kalau ada hadis ada kata-kata an ba'dis sahabah, tidak ada masalah, diterima riwayatnya. Tapi kalau an ba'dit tabi'in, nah itu nudhira. Sudah tidak ada domana lagi tentang adalahnya. Kalau sahabah tidak ada masalah. An ba'dis sahabah sudah bisa diterima riwayatnya. Annahu qala ma min majlisin, tidak ada satu majlis yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam majlis itu dibacakan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qamat minhu raihatun thayyibatun. Ini sering saya bawa hadis ini dengan lafaz lain, kecuali dari majelis itu akan muncul satu bau wangi, hatta tablugha ananas sama, sampai ke petala langit. Ananas sama itu ada yang memberi arti anan buat santri, ada yang memberi arti sahab, mega, ada yang memberi arti wasat, pertengahan langit, ada yang memberi arti nawahiha, jadi ujung-ujung pojok-pojok langit itu. Jadi yang saya sering dapat arti dari guru-guru itu petala langit itu. Fataqulul malaikatu, maka malaikat berkata, hadza majlisun, majlis ini, bau wangi ini berasal dari majlis sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan di dalam majlis itu sholawat. Tapi ini betul loh ini. Ini kan riwayat ini dikatakan di majelis malaikat di sana kan. Jadi dari majelis yang di bumi muncul bau wangi naik sampai ke sana. Jadi dulu itu di Gondang Legi, zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih masih hidup, ada satu wali majdzub. Sudah wafat sekarang. Saya alhamdulillah termasuk orang yang sering berziarah kepada beliau. Rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih fid dharain amin. Wali majdzub kabir, yang pertama kali menerangkan kepada masyarakat, asalnya dianggap orang gila di Gondang Legi. Itu Saudul Imam dengan Imamul Habr. Sebentar. Saudul Imam dengan Imamul Habr apa Saudul Imam saja? Enggak, Saudul Imam. Saudul Imam saja, bukan termasuk Imamul Habr. Imamul Habr yang majdzub yang satu lagi. Saudul Imam. Jadi Saudul Imam habis Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah Bilfaqih habis sholat Jumat, di depan halaman masjid itu ada Habib ini berdiri, namanya Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, berdiri. Orang-orang desa itu menyangka ini orang gila. Saudul Imam dengan pakaian beliau yang mentereng itu, dengan jubah, imamah, rodi. Orang-orang kampung situ heran melihat Saudul Imam memeluk si walinya, dipeluk oleh mulia. Terus yang mulia bertanya sama si wali ini, ta'rif nih, kamu tahu saya? Dijawab sama Habib Abdullah yang majdzub ini, "Na'am, anta walad ammi Abdul Qadir." Engkau anak Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Ringkas cerita, kemudian Saudul Imam meminta doa supaya mendapat anak laki-laki. Dijawab oleh Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, "Hadhihi sanah yaji ismuh Abdul Qadir." Tahun ini akan lahir namanya Abdul Qadir. Subhanallah, Allah Ta'ala memberikan ijabah, betul tahun itu lahir kakak saya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Bilfaqih. Apa hubungannya Habib Abdullah ini dengan sholawat? Habib Abdullah ini dari tenggelamnya fi bahril jazb, hanya ingat kepada Allah saja, maaf sampai kencing dan buang air di situ, di ruangan tempat beliau tinggal itu. Kadang di tempat tidur, kadang di bawah, dibersihkan oleh pemilik rumah yang khidmah kepada beliau. Tapi namanya tiap hari buang air di situ, ya lama-lama bau. Kamar itu bau. Ini lama, ini berjalan lama, akhirnya pemilik rumah itu datang ke Darul Hadis, Sayyidina Maulana Al-Walid Abdullah Bilfaqih,
lapor. Bagaimana Habib Abdullah, saya hampir tidak tahan. Itu Habib Abdullah abah saya ya. Ini sama-sama Abdullah namanya. Yang menyebut namanya Abdullah, yang ini abah saya juga Abdullah. Bagaimana Habib Abdullah pergi? Habib Abdullah bin Syekh Bakar ini buang air di tempat, kencing di tempat, sampai kamarnya bau, saya hampir tidak tahan. Apa jawab Sayyidina Maulana Al-Walid? Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kautsar itu kan tempatnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi. Na'atayna kal Kautsar, haud. Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kamu yang bau, sebab kamu banyak dosa. Saya ulangi lagi, ini sangat bagus sekali ini riwayat untuk tambahan ilmu thariqah buat kita. Ahli Kautsar itu tidak ada yang bau. Kau yang bau. Sebab kau banyak dosa. Perbanyak salawat ala Nabi SAW, nanti hilang baunya. Ringkas cerita, si khadim ini mengikuti fatwa Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, memperbanyak salawat ala Nabi. Jadi sambil khidmah melayani Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang majnun, terus baca salawat. Setelah istiqamah membaca salawat ala Nabi, lama-lama bau tadi hilang. Artinya hilang, tidak tercium lagi sama si khadim. Kalau orang lain sih tetap mencium. Saya ulangi ya. Setelah baca salawat terus istiqamah banyak rutin, bau kencing dan air besar tadi hilang dari hidungnya si khadim. Orang yang khidmah ini ya, kalau kita datang ke sana tetap bau. Itu hebatnya salawat ala Nabi Muhammad SAW. Bagaimana syarahnya, penjelasannya tentang ini? Jadi, paham saya ini ya, ini sudah paham saya, sudah bukan riwayat dari yang mulia ayah lagi, paham saya ini. Dengan memperbanyak salawat ala Nabi, Allah Ta'ala akan membuka babun min abwabil malakut. Si khadim tadi terbuka sedikit dari pintu alamul malakut, sehingga ketika beliau berhadapan dengan ahli Kautsar, para wali ini kan grupnya Nabi Muhammad, sehingga yang tercium bau kewaliannya, bau alam dunia ini sudah hilang. Makna siapa-siapa yang memperbanyak salawat ala Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan membuka baginya babun min abwabi alamil malakut. Itu pemahaman saya dari riwayat tadi. Siapa yang memperbanyak salawat terus tanpa hitungan, terus baca, Allah Ta'ala akan membuka hatinya untuk memasuki, terlihat, mengalami satu pintu dari pintu-pintu alamul malakut. Allahumma ja'alna minhum. Masya Allah. Sampai seperti itu. Barakah salawat. Juga terjadi, kalau ini zaman saya sudah. Kalau tadi kan zaman ketika kakak saya baru lahir, akan lahir itu. Kalau ini zaman saya. Di zaman saya dulu ada orang bukan suudzon bertanya-tanya, Habib Abdullah bin Faqih ini wali betul apa tidak, dapat kewaliannya dari mana, bertanya-tanya. Minas salihin, kalau saya tidak salah ingat orangnya dari daerah Gresik. Masih sering-seringnya Sayyidina Maulana Al-Walid dakwah waktu itu. Sebab waktu ini terjadi, saya dengar kejadian itu. Akhirnya si orang ini hadzuh zain, jadi diberi peringatan oleh Allah Ta'ala melalui mimpi. Beliau bermimpi Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih itu di satu ruangan, nurnya itu sampai dia memandang muka Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih tidak bisa, terlalu memancar, terus memancar. Matanya dibuka untuk memandang, tidak kuat, tidak tahan. Terus dia bertanya, siapa ini? Ada yang menjawab. Kalau bahasa kitabnya qalal ga'il, ada yang berkata di situ. Ini Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang.
Tanya lagi si pemimpi ini. Dari mana beliau bisa mendapatkan magam seperti ini? Dijawab lagi oleh orang itu. Dari banyaknya beliau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya orang tadi mendapat hidayah setelah bermimpi, berziarah, datang ke Darul Hadis, menceritakan mimpi beliau tadi. Dan itu memang benar. Memang benar. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, ayah saya itu, Sayyidina Maulana Al-Walid itu terlalu banyak membaca salawat. Tidak pernah berhenti. Memang selalu, kecuali sedang baca Quran ya. Atau sedang membaca kitab. Terus tidak berhenti. Baca salawat ala Nabi. Itu saya tahu, keluarga tahu, murid-murid beliau juga tahu. Dan selalu pegang tasbih itu baca salawat. Padahal sudah jadi wali ini. Hanya saya tambah, bukan hanya dari, ini kan satu riwayat ru'yah, tapi tidak dari situ saja. Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Fiqi itu mendapat magam, satu dari salawat betul, kedua dari Quran juga. Malah itu saya dengar sendiri. Itu beliau menerangkan bahwa futuh beliau dari Al-Quran. Kemudian ada lagi riwayat dari ilm. Sebab beliau membaca kepada ayahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi itu, sebagaimana beliau ceritakan sendiri, bukan ratusan sampai ribuan kitab. Dan itu kan ada nurnya, setiap kitab itu lahu nur. Kalau sebanyak itu dengan ikhlas, gurunya wali, yang baca wali, bagaimana nggak dapat magam? Jelas dari ilm juga. Lepas dari al-ilm wal hadith wal Quran, banyak sekali, baik dari kalangan habaib, ada di catatan-catatan saya itu, nama-nama yang berpendapat, atau kalangan kiai, pada waktu beliau kecil yang mengatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi itu menjadi waliullah dari bayi, dari kecil. Memang wilayahnya sudah dari Allah. Kita kumpulkan pendapat yang macam-macam ini. Akhirnya ya wilayahnya Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah ini dari nahiyah banyak. Dari nahiyatul ilm iya, salawat iya, Quran iya. Dari Allah langsung mulai kecil juga iya. Belum lagi dari hadis yang beliau hafal itu kan ada nur. Setiap orang baca satu hadis mendapatkan nurul hadis satu lah. Kalau jumlahnya yang dihafal Sayyidil Walid kan sudah tidak terhitung lagi. Fajtama'at, ini semua terkumpul di hati beliau sehingga Allah Ta'ala menjadikan beliau satu waliullah yang sangat tinggi derajatnya. Walhamdulillah kita dijadikan murid-murid beliau. Mudah-mudahan diaku. Kalau kita yang mengaku itu gampang, tapi diakui oleh guru itu yang sulit. Saya kira semua murid pasti mengaku menjadi murid, tapi diakui murid oleh guru, nah itu belum tentu. Ya, mudah-mudahan barakat sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakat dalailul khairat, بركة الأولياء والأنبياء والرسل، بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجعلني وأولادي وبناتي وذريتي وأحبابي وإياكم وتلاميذنا الصادقين ومن سعى بالصدق. Mudah-mudahan semuanya diakui murid oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Fiqi, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi, oleh rijal silsilah sampai ke Sayyidina Al-Fiqi Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, sampai ke Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa, sampai ke Ahlul Kisah, sampai ke Sadatina Abi Bakar Umar Uthman Ali, sampai ke Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Hadratullah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa saya, dosa anak turun saya, murid-murid saya, dan semua ahli silsilah saya, al-kabair was-saghair, dihapus semua oleh Allah Ta'ala bibarakatihim. بركة الصلاة على النبي، بركة دلائل الخيرات، بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة.